Apa kabar semuanya? Tetap sehat dan semangat ya. Hari ini saya mau mengajak Oma Opa sekalian untuk memuji Tuhan. Lagunya Ku Senang Karena Milik Yesus. Masih inget gak? Kayaknya terakhir kita nyanyikan ini di kebaktian kita bersama di gereja. Nanti dicari ya. Sekarang ikutin saja karena ada teks yang ada di sini. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Ku senang karena milik Yesus. Ku senang karena milik Yesus. Ku senang karena milik Yesus. Haleluya. Pujihu, amin. Pujihu, amin. Pujihu, amin. Pujihu, amin. Pujihu, amin. Pujihu, amin. Haleluya, pujihu. Aduh, bapak-bapak, suaranya pada kemana? Ya, gak kedengeran. Pak Ceng, yang keras Pak Ceng. Pak Richard, Pak Winarto, Pak Budi, Pak John, Pak Indradi, Pak Endang. Halo Pak Endang, ayo kita ikut sama-sama ya. Semua juga boleh ikut. Karena dalam Mazmur 150 ayat 6 dikatakan, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Yuk kita ulangi. 1, 2, 3. Ku senang karena milik Yesus. Ku senang karena milik Yesus. Ku senang karena milik Yesus. Haleluya, pujihu. Pujihu, amin. Pujihu, amin. Pujihu, amin. Pujihu, amin. Pujihu, amin. Pujihu, amin. Haleluya, pujihu. Nah, nanti di rumah latihan lagi ya. Oke. Senantiasa berdoa dan bersukacita. Sampai jumpa. Selamat pagi Opa Uma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi pada pagi hari ini dan kita akan bersama-sama bersukacita bersama. Kita akan bersama-sama ketemu tapi nggak bisa muka sama muka melalui WA ya, WA wajah asli yang bohong-bohongan. Nah Opa Uma, sebelum saya mulai saya mau kenalkan dulu cucu saya, Yohanes Saputra. Dia akan membantu saya, mengiringi saya dengan gitarnya. Karena saya mau mengajarin Opa nyanyi, belajar nyanyi. Lagunya gampang. Tuhan Yesus baik. Itu juga yang menjadi tema kita sebentar kalau kita mau merenungkan bagian firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus baik. Kita sudah merasakan itu. Oleh karena itu kita boleh terus memuji Dia, ya. Saya ingin mengajarkan lagu ini untuk Opa Uma. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagimu. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik, Dia tebus dosaku. Tuhan Yesus baik, Dia mengampuniku. Tuhan Yesus baik, Dia menyelamatkanku.
lagunya? Ya, kita sekali lagi supaya Oma bisa nyanyi lagu ini. Ya, 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagimu. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik, Dia tebus dosaku. Tuhan Yesus baik, Dia mengampuniku. Tuhan Yesus baik, Dia menyelamatkanku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Ya, itu ya Oma ya. Mari kita berdoa. Opa, Oma, mari kita berdoa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami semua di pagi hari ini. Ketika kami tadi sudah boleh menaikkan puji-pujian kami, tiba saatnya juga kami mau merenungkan bagian dari firman Tuhan. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami semua dimampukan untuk dapat mengerti firman Tuhan. Terlebih lagi kami juga boleh mengetahui kehendak Tuhan di dalam setiap bagian dari kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang menolong hamba-Mu, Roh Kudus Tuhan juga hadir di tengah-tengah perhimpunan ini dan menolong kami semua untuk dapat mengerti kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Opa Uma, bacaan yang akan saya bagikan kepada Opa Uma di pagi hari ini yang terkait dengan tema Tuhan Yesus itu baik, terambil dari Mazmur 100. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Ya, sudah disiapkan. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Judulnya menarik. Judulnya adalah Pujilah Allah dalam bait-Nya. Dikatakan demikian. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ayat yang kelima. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, itulah bagian firman Tuhan yang telah kita baca. Biarlah dengan penuh sukacita kita boleh menyambut firman Tuhan ini. Nah, Opa Uma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua tentu rindu ya, punya kerinduan untuk kembali datang beribadah bersama, bersekutu bersama. Tapi kondisi saat ini tidak memungkinkan hal itu. Padahal pemazmur mengatakan, bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Dan perhatikan, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Nah, Opa Uma,
biarlah saat ini ketika kita semua nggak biasanya ada di rumah masing-masing, nggak biasanya kita mencoba bersekutu bersama. Biasanya kan kalau hari Kamis kita bersekutu bersama, kumpul semua, bukan? Tuh di bawah tangga tuh ada Opa John, ada Pak Indradi, ada Pak Budi. Nah itu di pojokan situ tuh biasanya yang duduk di situ siapa? Seksi repot. Ada Ibu Joyce, ada Ibu Yuni. Oh belum Tante Ana yang di samping ini nih. Belum lagi Ibu Melan yang di depan. Ada Ibu Grace. Semuanya kalau saya sapa tentu penuh dengan sukacita setiap hari Kamis. Tapi sekarang gimana? Sekarang kita masing-masing ada di tempat kita. Keadaan yang membuat seperti itu. Lalu kalau keadaan seperti itu, apa ungkapan pemazmur di dalam bacaan kita tadi nggak terwujud? Dikatakan bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Apakah itu jadi hilang? Apakah dengan kita duduk tenang di rumah sambil mendengar renungan atau khotbah atau apapun namanya, maka kita nggak bisa bersorak-sorai? Kita nggak bisa penuh dengan rasa syukur dan sukacita kita datang. Tunggu dulu. Karena pemazmur mengungkapkan sesuatu yang luar biasa. Ketika mereka datang untuk beribadah kepada Tuhan, mereka datang dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Karena pemazmur sekali lagi mau mengingatkan kita semua. Pemazmur mengalami sesuatu yang luar biasa. Dia mengatakan begini, ketahuilah bahwa Tuhan Allah dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaan. Jadi pemazmur mau mengingatkan kita, walaupun kita nggak bisa kumpul bareng-bareng, walaupun kita nggak bisa datang sama-sama, duduk sama-sama, ketawa-ketawa, bersukacita, ketemu, tapi kita harus ingat bahwa kita adalah domba gembalaannya. Bahwa Allah yang menjadikan kita dan kita ini milik Tuhan. Oleh karena itu setiap saat kita bisa datang kepada Tuhan. Kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun, kita bisa datang kepada Tuhan. Lalu kita datang dengan penuh rasa syukur, penuh dengan puji-pujian. Itu sebabnya saat ini ketika kita masih bisa kumpul sama-sama walaupun lewat WA, mari hati kita penuh dengan rasa syukur. Mari hati kita penuh dengan rasa puji-pujian. Sekali lagi, kenapa? Kenapa kita mesti datang seperti itu? Ayat yang kelima. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Kesetiaannya itu tetap turun-temurun. Kasih Tuhan itu baik kepada kita. Kasih Tuhan itu terus menyertai perjalanan hidup kita. Ya, ada yang lagi sendiri. Ya, ada yang lagi sakit. Ya, ada yang lagi terus bergumul dalam kesulitannya, di tengah-tengah keluarga. Tapi ingat, kasih Tuhan itu untuk selama-lamanya. Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu telah menyelamatkan kita. Tuhan itu sudah menebus dosa kita. Dan Tuhan itu mau hadir dalam kehidupan kita. Kelihatannya kita sendiri. Kelihatannya kita nggak tahu mesti berbuat apa-apa. Bingung. Apalagi kalau nggak ada keluarga-keluarga yang dekat dengan kita. Semua sibuk dengan caranya masing-masing. Ingat. Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan melakukannya itu dengan caranya. Dengan cara Tuhan. Supaya kita semua tetap merasakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan di atas segala-galanya. Dan karena kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Karena kita sudah mencicipi kasih sayang Tuhan. Oh Pak Oma, bukankah itu juga menjadi bagian kita? Supaya kita di dalam persekutuan ini, perhimpunan ini, umat gembalaannya, domba-domba peliharaannya, juga harus berbagi sukacita itu dengan sesama kita, dengan teman-teman kita. Ketika kita dikasih kesempatan,
untuk boleh mengambil bagian dalam persekutuan ini, dalam sukacita ini. Mari sama-sama kita juga mengingat teman-teman. Mari kita mengingat orang-orang dekat kita yang mungkin saja tidak merasakan sukacita seperti kita, yang mungkin saja juga tidak menikmati kasih sayang Tuhan seperti kita. Mari Opa Uma yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berbagi sukacita ini. Kita menikmati kebaikan Tuhan Yesus, karena Dia sudah menyatakannya dalam kehidupan kita. Walaupun usia kita sudah lanjut, walaupun mungkin kekuatan kita sudah semakin lemah, jangan pernah surut untuk berbagi sukacita. Jangan pernah lupa untuk mengingat kasih sayang Tuhan kepada sesama. Untuk itu, mari bersama-sama kita kembali mengingat apa yang kita nyanyikan tadi. Tuhan Yesus itu baik. Mari kita nikmati bersama. Mari kita serap kata-kata itu dalam hidup kita, menjadi bagian dari hidup kita. Untuk itu, saya mau mengajak Opa Oma semua menyanyi dengan sebuah gerakan dari lagu ini. Oke? Ya? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagimu. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik, Dia tebus dosaku. Tuhan Yesus baik, Dia mengampuniku. Tuhan Yesus baik, Dia menyelamatkanku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Nah, Oma, ingat ya, Tuhan Yesus selalu baik. Ungkapkan itu di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari Opa Oma kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang baik, dan terima kasih karena kebaikan-Mu juga kami semua boleh terus mendapatkan kesempatan untuk bersukacita bersama, memuji dan menaikkan puji-pujian. Tuhan, saat ini kami teringat akan teman-teman kami, rekan-rekan kami, Opa Oma yang mungkin tidak memiliki kekuatan lagi untuk boleh duduk bersama karena kelemahan fisik, karena sakit yang diderita. Namun kami percaya Tuhan, Engkau tetap menyertai mereka. Dimanapun dan dalam keadaan apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara-saudara kami ini. Beberapa kami ingat akan saudara-saudara kami, Oma Rosa, Oma Lestari, Oma Lili Murni, Opa John yang masih harus dipulihkan kekuatannya. Begitu juga dengan Oma Ana, Ibu Oma Dediana, dan semua teman-teman kami, Opa Oma yang sedang mengalami kelemahan fisik. Kami berdoa dan memohon pertolongan Tuhan agar Tuhan juga yang menguatkan. Kami teringat saat ini juga bagi orang tua dari Penatua Frankie, Ibu Lilis. Tuhan, kiranya Tuhan juga yang menolong Ibu Lilis agar dengan pertolongan Tuhan melalui setiap cara pengobatan yang dilakukan, Ibu Lilis dapat
kembali disembuhkan dan dipulihkan. Kami juga teringat pada Pak Manling. Tuhan kiranya juga dengan pertolongan Tuhan, ia diberikan kekuatan dan ia semakin mengasihi Tuhan. Bapa, biar Engkau terus menyertai setiap kami, opa oma dimanapun mereka berada. Kami berdoa bagi gerejamu, bagi proses pembangunannya, tangan Tuhan terus menopang. Bagi setiap umat Tuhan, di dalam pergumulannya masing-masing, kami berdoa dan memohon penyertaan-Mu. Bagi bangsa dan negara kami, bagi pemerintahan kami, bagi mereka semua yang terlibat di dalam menghadapi krisis pandemi ini, tenaga medis atau siapapun mereka, Tuhan terus menyertai dan memberikan kekuatan. Bapa di dalam surga, terimalah dan sambutlah doa kami, berikan kami terus sukacita untuk boleh senantiasa mengingat kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.